Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lolita Sari dalam channel eh, yang membahas berkaitan tentang perpustakaan dan kearsipan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menelusur OneSearch sebagai portalnya yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional dalam menelusur berbagai koleksi yang dihimpun, dikelola, dan dilayankan dari berbagai perpustakaan, baik itu perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan lembaga pemerintahan, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah, dan sebagainya. Oke, pertama kita karena saya berada di lingkungan perguruan tinggi, maka saya akan mengacu kepada portal yang telah disediakan di perguruan tinggi saya. Pertama, kita ke Google dulu. Google, bentar, izinkan saya untuk menge-share. Ya, ini Google, oke, shoot, oke. Nah, di dalam Google ini nanti kita akan tulis, yaitu tadi saya sudah katakan karena saya berada di perguruan tinggi, maka saya akan menelusur melalui portal di perguruan tinggi saya. Di sini saya tuliskan apa ya, di dalam link perpus.uindkt.ac.id. Enter. Ya, ini portalnya ini ya, portal Perpustakaan Pusat UIN Jakarta. Di sini ada bermacam-macam informasi yang berkaitan tentang layanan-layanan dan juga koleksi yang disediakan oleh perpustakaan dan berbagai alat telusur lainnya yang mengacu kepada beberapa lembaga yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa atau sivitas akademika dalam menunjang pembelajaran. Oke, misalnya ini kita fokuskan pada bagaimana sih cara menelusur yang telah saya katakan, bagaimana menelusur koleksi di luar perguruan tinggi kita. Nah, ini kita ke OneSearch. Bentar. Saya kembali lagi ya, saya terus kembali. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya informasikan terlebih dahulu bahwa OneSearch ini adalah katalog online ya, yang disediakan oleh Perpus Nasional. Kebetulan sekali UIN Jakarta sudah bergabung kepada katalog online dan merangkum semua koleksi-koleksi yang ada di UIN menjadi satu rumah ibaratnya, menjadi yang namanya katalog induk UIN, yang dinamakan katalog induk UIN Sarjana Jakarta. Klik. Sebentar. Nah, ini setelah klik yang tadi, yang ini, kembali lagi. Setelah saya klik yang ini, OneSearch ini, klik untuk mencari koleksi-koleksi yang ada di berbagai perpustakaan UIN Jakarta, maka akan muncul seperti ini, Indonesia OneSearch. Kenapa di Indonesia OneSearch? Yaitu tadi yang telah saya katakan bahwa perpustakaan UIN Jakarta itu sudah bergabung ke dalam OneSearch menjadi satu portal, sehingga memudahkan para pengguna perpustakaan, baik itu dosen atau mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin mengetahui apa aja sih koleksi-koleksi yang disediakan oleh UIN Jakarta di berbagai perpustakaan di lingkungan UIN. Nah, perlu diketahui bahwa UIN Jakarta itu memiliki beberapa perpustakaan. Yang pertama adalah perpustakaan pusat, seperti ini, perpustakaan ini portal perpustakaan pusat, dan kemudian
ada juga dinamakan perpustakaan di berbagai, apa ya, di berbagai fakultas. Misalnya di sini, kita terus ke bawah, ini ada perpustakaan fakultas, ada tarbiyah, ada adab, ada usuluddin, ada syariah, ada dakwah, ada dirasah islamiyah, ada ekonomi dan bisnis, ada psikologi, ada sains teknologi, ada kedokteran, ada ilmu kesehatan, ada ilmu sosial dan ilmu politik, ada sekolah pascasarjana. Misalnya kita klik deh, kedokteran, klik. Nah, ini adalah opak kedokteran ya, opak kedokteran. Dan kita misalnya contoh yang lain, misalnya tarbiyah, klik. Ups, ternyata ini belum diperbaiki mungkin ya. Oke, maksudnya, dengan adanya one shot yang tadi saya tunjukkan itu apa ya, memudahkan para pengguna, baik dosen, mahasiswa maupun masyarakat, apa, koleksi-koleksi apa aja sih yang ada di perpustakaan fakultas dan koleksi-koleksi apa aja sih yang ada di, perpustakaan, pusat. Oke. Nah, supaya ingin jadi satu portal, maka kita dapat menelusurinya ke OneSearch. Klik. Oke. Nah, OneSearch ini yang saya katakan bahwa dia sebagai portal yang mencakup keseluruhan koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas. Nah, kita lihat aja di sini misalnya yang tadi saya tunjukkan. Nah, ini ada opak perpus ada 95 ribu judul, kemudian ada opaknya FITK, ada 22.000 sekian judul, ada opaknya perpustakaan SPS, ada 16.000 sekian judul, kemudian ada perpustakaan FVSA, ada 12.681 judul, kemudian ada opaknya perpustakaan dakwah, ada 9.000 judul. Ada perpustakaan Usuluddin 8.000 sekian judul, ada perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora ada 8.000 sekian judul, kemudian ada opaknya Fakultas Saintek ada 6.000 sekian judul, kemudian ada perpustakaan Ekonomi dan Bisnis ada 5.000 sekian judul. Kemudian, nah ini menarik ya, di UIN Jakarta tuh ada juga, perpustakaan Profesor Doktor Nurholis Majid ini di bawah perpustakaan, atau ditanggung oleh perpustakaan Fakultas Adab. Nah, ini ada 4.000 sekian judul, kemudian ada opaknya FISIP, 3.000 sekian judul, ada opaknya Fakultas Kedokteran ada 583 judul. Kemudian, sebetulnya ada satu lagi perpustakaan, yaitu perpustakaan, apa ya, perpustakaan, Kesmas sebetulnya, di sini tidak terlihat ya, tidak terlihat. Oh ya, oke mungkin belum bergabung. Nah itu ya, artinya kenapa saya menyebutkan OPAK, OPAK itulah Online Public Access Cataloging. Bagi orang-orang perpustakaan mungkin paham ya, tapi bagi orang umum ini OPAK ini merupakan adalah, alat telusur, koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan. Artinya sebelum Anda pergi, teman-teman sebelum ke perpustakaan, manapun ya, sebagai contoh misal ke perpustakaan UIN Jakarta, maka sebelumnya, teman-teman bisa, pergi dulu menelusur dulu ke OneSearch. Apakah kira-kira koleksi yang kita butuhkan atau buku yang kita butuhkan atau jurnal yang kita butuhkan itu ada di lingkungan UIN Jakarta secara fisik ya. Nah, kalau ada mungkin, teman-teman bisa langsung ke perpustakaan. Jadi ibaratnya sebelum pergi ke suatu perpustakaan, misalnya Anda peneliti, misalnya mau menulis sesuatu, oh saya butuh buku misalnya buku psikologi. Nah itu mungkin yang, di mana ya kira-kira buku psikologi itu ada. Nah itu
bisa, terlebih dahulu menuju ke Wanshot. Misalnya posisinya ada di daerah Tangsel misalnya, otomatis kan, yang terdekat itu ada Universitas Pamulang, ada Universitas UIN Jakarta, nah ada Universitas UI Indonesia. Nah, mana nih kira-kira di antara 3 ini misalnya, di antara 3 ini, buku yang Anda cari itu ada dan sebelum, Anda pergi ke 3 perguruan tinggi tersebut bisa menelusur ke Wanshot. Oke, kita balik kembali. Nah, ini saya akan praktekkan ya, gimana sih caranya untuk menelusur, koleksi yang akan, dicari. Misalnya, itu misalnya psikologi aja misalnya, psikologi. Oh, ternyata ada psikologikal, ada psikologi etnologi Jawa, ada psikologi sosial, distress psikologi, macam-macam di sini ada. Misalnya kita pengen mencari tentang psikologi perkembangan konsultasi misalnya, klik, cari, klik, ternyata belum tentu ada juga ya. Oh, mungkin ini ada salah tulis, ini kali mungkin, cari, klik, oh tidak juga, atau mungkin gimana ya? Klik. Nah, ini misalnya ini klik. Seharusnya ada ya? Oh, enggak juga ya. Pengembangan, oke, perhaps you should try some spelling various. Oh, oke. Mungkin spellingnya yang ini salah ya. Misalnya pengembangan konsultasi ya misalnya. Pengembangan konsultasi, terus cari, klik. Nah, ya. Jadi ketika misalnya error, jadi jangan kita putus asa dulu, kita baca dulu, kenapa kok bisa error, jangan-jangan kita salah tulis dan sebagainya. Ini ada konsultasi keagamaan dalam menghadapi masalah remaja di Radio Mustang. Nah, terus ada pengkajian visioning fungsi enggak nyambung ya. Oh, karena di sini kata kuncinya ada konsultasi ya, pengembangan konsultasi, oke. Tapi, bukan ini yang kita butuhkan gitu kan, kita bukan ini, ya bukan ini, bukan hanya kita tadi kan mencari tentang psikologinya. Oke, kita tulis aja lagi psikologi. Misalnya psikologi perkembangan misalnya. Nah, bisa enter dan bisa juga, klik cari ya. Wow, banyak ya. Nah, ini mungkin ini yang kita cari, psikologi perkembangan suatu pendekatan, terus, banyak sekali ya ini, koleksinya, berkaitan dengan psikologi perkembangan. Oke, di sini dicantumin ya, oh ternyata psikologi perkembangan suatu pendekatan itu, di sini kita lihat, lokasi, repository, dan IOS number. Nah, kita cari yang repositorinya, lokasi dan repositorinya. Oh, ternyata psikologi perkembangan itu ada di, perpustakaan FITK, kemudian ini juga FITK, oh banyak ya. Jadi satu judul itu bisa beberapa eksemplar yang dikoleksi oleh FITK. Nah, ini terdetek ya. Oh iya ternyata juga, psikologi perkembangan itu, ditulis oleh beberapa, para ahli ya, makanya dia timbul, beberapa beberapa judul yang sama. Misalnya psikologi perkembangan nih Elizabeth, terus ini juga Elizabeth, nih ada Desmita gitu. Ini tarbiyah semua ya, ini FITK itu tarbiyah itu adalah, dalam bahasa umumnya adalah keguruan ya, keguruan. Nah, ternyata, yang dikoleksi sebagian besar ada apa ya, ada yang ditulis oleh Elizabeth, Desmita, dan kemudian ada Agus Sujanto, dan kemudian ada satu lagi Zulkifli. Nah, tinggal mana yang Anda cari, apakah di antara ahli-ahli, pakar, psikologi, itu yang, buku itu yang Anda cari atau bagaimana? Atau bukan? Nah, misalnya Anda mencarinya yang dikarang oleh, Elizabeth ya, Elizabeth, kita klik aja, klik, hmm. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan lokasi koleksinya ada di mana? Ada di Perpustakaan Tarbiyah. Gedungnya mana? Gedungnya Perpustakaan UIN. Institusinya UIN Jakarta. Kotanya mana? Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah,
ketika misalnya butuh kontak, maka dihubungi, pustakawan. Klik. Nah, ternyata pustakawannya adalah, technical contact-nya adalah Priyo Supriyadi. Tinggal, meng-email beliau, apakah Anda bisa datang ke perpustakaan, kira-kira jam berapa buka layanannya sampai jam berapa, dan kemudian apakah bisa pinjam. Nah, syarat-syarat itulah yang harus Anda tanyakan. Bagaimana cara meminjam, kalau Anda dari luar apakah bisa meminjam, kalau misalnya tidak bisa meminjam apakah bisa memfotokopi. Nah, ini bisa menghubungi technical contact-nya, Pak Priyo Supriyadi @winjkt.ac.id. Kemudian kita contohkan satu lagi ya, satu lagi misalnya apa ya, misalnya, Islam dan kedokteran, ada nggak Islam dan kedokteran? Misalnya Anda mahasiswa kedokteran yang ingin mengetahui dari sisi Islam. Nah, ini ternyata ada, karena UIN Jakarta berbasis Islam, ya otomatis seharusnya memang ada ya, karya-karya yang bertemakan kedokteran Islam. Nah, ini ada nih yang ditulis oleh Yamani, Jafar Kadem, Agus Rahmadi, Abu Dinata gitu ya, perspektif Islam tentang pendidikan kedokteran. Dan ini dari sisi pendidikan kedokterannya ya. Dan Gigi Tiruan, perspektif kedokteran Islam. Wah, menarik ya. Ini coba kita buka misalnya, oh ya ini ternyata kita sebelum buka ini kita lihat dulu letaknya ada di mana ya, letaknya ada di mana. Nanti setelah tahu letaknya di mana, kalau kita berminat langsung ke tempat lokasi buku tersebut. Misalnya di sini dicantumkan bahwa repositorinya letak lokasi penyimpanan buku yang Anda akan pinjam atau Anda akan baca, Gigi Tiruan Perspektif Kedokteran Islam itu ternyata ada di OPAK, Pusat Perpustakaan. Oke. Anda penasaran nggak dengan iOS number? Kita klik aja iOS number-nya itu apa sih? Klik. Oke, nah ini, ternyata sama ya tampilannya dengan, informasi lebih lanjut, berkenaan tentang, tentang, judul buku yang Anda akan, pinjam. Situ ada main author lebih ini ya mungkin, lebih lengkap ya. Formatnya adalah buku, terbitannya 2013, subjeknya Islam dan kedokteran, dan lokasinya buku tersebut ada di OPAK Perpus, Pusat. Nah, misalnya ingin bertanya lebih lanjut sebelum ke perpustakaan, maka bisa menghubungi kontak person-nya. Misalnya di sini hubungi perpustakaan institusi, klik, nah ternyata di sini ada nih technical kontaknya dulu Priyo Supriyadi. Mungkin itu ya, apalagi ya kira-kira ya, kita kembali lagi ke UIN Jakarta. Oke, terus, UIN Jakarta. Oke, kita back aja deh, klik, klik, klik. Misalnya kita penasaran nih, ini kan, bentuknya, one shot ya. Jadi koleksi-koleksi yang kita bisa cari bisa melalui one shot dengan buku yang kita minati, buku itu ada di mana aja sih, apakah di perpustakaan pusat atau di perpustakaan fakultas. Misalnya kita penasaran atau misalnya ingin kita langsung aja deh kira-kira aja misalnya, kalau misalnya kita tentang masalah kedokteran pasti kan ada di, OPAK-nya, kedokteran kan. Nah, maka kita langsung aja misalnya pengen, tahu apa aja sih di koleksi apa aja sih yang disediakan oleh OPAK kedokteran. Kita cari di sini kedokteran berarti perpustakaan FK seharusnya ya, FK FK FK. Mana ini FK? More. Oh shit. FK.
Purpose instead of work. Oh, kok tadi ada ya? Tadi ada tapi sekarang kok menghilang ya, kemana ya itu? Mmm, coba kita seharusnya ada ya, back lagi deh, back lagi. Nah, more, oh ya ini lebih lengkap ya tadi daripada tadi. Nah, misalnya kita langsung ke FK. FK FK FK, kok nggak kelihatan ya? Oh, fokus. FITK, FISIP, Adab, tadi ada ya? Tiba-tiba menghilang. Oh, saya bingung juga ini kenapa ini ya? Coba back lagi, back lagi, back lagi. Oke, dimulai dari sini. Mudah-mudahan ada FK-nya. Nah, ini ada nih. Misalnya kita ingin ke apa ya, langsung aja deh ke opaknya perpustakaan kedokteran, tinggal aja klik. Nah, ternyata di perpustakaan kedokteran itu ada cuman hanya baru ya saat ini ada 583 judul ya. Jangan-jangan hanya, ini saya tidak, 583 judul ini belum tentu judul, bisa juga 58 eksemplar. Nah, ini misalnya di sini ada tersedia kimia organik, promosi kesehatan dan perilaku kesehatan, dan kemudian psikologi kesehatan, dan kemudian anatomi dan fisiologi untuk para medis. Eee, misalnya kita mau ini deh, anatomi fisiologi untuk para medis, kita klik. Oke, nah ini, main author-nya Evelyn C. Fish, bentuknya buku, bahasanya bahasa Indonesia, kemudian diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia, subjeknya anatomi 611. Nah, ini, ini lokasinya juga dijelasin ya seperti tadi, opaknya ada di Perpustakaan Fakultas Kedokteran, gedungnya Perpustakaan UIN Jakarta, seharusnya gedungnya Perpustakaan FK ya seharusnya ya. Institusinya UIN Jakarta, kemudian kotanya Tangsel dan Banten. Ah, misalnya di sini ada ini, oh ternyata ada sumber langsungnya. Sumber langsungnya artinya, ke opaknya langsung kita klik aja. Klik, tidak, oops. Tidak mau ya? Oh, apa ada masalah? Klik, kita back aja, klik. Kita coba lagi ya, penasaran ya. Penasaran, coba yang lain deh, misalnya ini, biologi deh, klik. Ini juga ada sumbernya, tukannya opak.fk.uinjakarta.ac.id, kita klik. Sama ya. Sama ya, mungkin ada terjadi error di, sumber, langsungnya yaitu opak. Tapi minimal, dengan adanya one shot ini memudahkan para pengguna perpustakaan tidak hanya pengguna perpustakaan di lingkungan UIN Jakarta saja, tetapi masyarakat secara luas. Karena apa? Karena one shot ini bersifat online yang bisa diakses kapan dan di mana saja dan juga dalam keadaan apapun, misalnya di rumah dalam keadaan tidur-tiduran misalnya kan bisa langsung searching melalui, HP atau gadget. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oh ya ini nih, luar biasa ya, maksudnya ada gambarnya juga ya, jadi memudahkan kita ya, apakah, buku itu yang kita maksud. Sebab ada beberapa buku judulnya sama, tetapi ternyata pas kita datang ke perpustakaan, oh ternyata bukan. Nah, baik sekali nih ya, pustakawannya ya mau memberikan atau, menayangkan ya, cover bukunya sehingga ini untuk memudahkan ya, memudahkan dan sekaligus juga jadi menghemat, waktu ya, menghemat waktu para penelusur, eee, apakah, buku itu yang dimaksud. Artinya menghemat waktu gini,
Ketika misalnya yang tadi saya katakan, ketika misalnya ternyata misalnya etika kedokteran, pas datang ke perpustakaan, wah ternyata bukan, gitu ya, ternyata bukan. Nah, ini dengan adanya cover gini baik sekali ya, baik sekali. Terima kasih kepada pustakawan perpustakaan kedokteran ini luar biasa. Mungkin itu alat telusur yang disediakan oleh UIN Jakarta berupa Indonesia OneSearch. Semoga Anda memahami apa yang saya paparkan. Saya klik dulu, saya stop dulu, izinkan saya untuk stop sharing. Oke. Klik, klik. Oke. Mungkin itu dari saya untuk kali ini, sharing kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa juga mempraktekkannya di rumah. Ini mudah sekali ya, mudah sekali tinggal pergi ke perpustakaan, perpus.uinjkt.ac.id, kemudian nanti ada OneSearch, tinggal klik, nah tinggal Anda menelusur koleksi-koleksi yang Anda butuhkan dan alat telusur itu bisa menghemat waktu Anda dan juga mempermudahkan Anda dalam mencari informasi yang Anda butuhkan untuk penyelesaian tugas tugas itu baik itu penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.